小猪，跟着一下，至少跟我和神经病。 Bagaimana jika sekelompok perampok paling cerdas di dunia mampu membobol sistem keamanan tercanggih tanpa meninggalkan satupun jejak? Polisi terbaik pun dibuat tidak berdaya. Namun, ketika semua teknologi gagal, hanya ada satu orang yang dipercaya untuk menghentikan mereka. Seorang polisi tua yang telah lama pensiun, orang yang selama puluhan tahun dikenal sebagai legenda pengintaian. Inilah kisah The Shadow's Edge. Film dibuka di kota Macau. Di balik gemerlap kasino dan gedung-gedung mewah, sebuah kelompok kriminal elit sedang menjalankan operasi yang hampir mustahil dilakukan. Mereka bukan perampok biasa. Masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Ada ahli penyamaran, ahli teknologi, petarung profesional, hingga hacker yang mampu mengambil alih jaringan pengawasan kota. Target mereka bukan emas ataupun uang tunai, melainkan sebuah kunci digital yang menyimpan akses menuju aset kripto bernilai miliaran dolar. Saat polisi menyadari adanya perampokan, semuanya sudah terlambat. Setiap kamera telah diretas, setiap jalur pelarian telah dipersiapkan, kelompok tersebut menghilang seolah tidak pernah ada. Polisi benar-benar dipermalukan. Karena terus gagal mengejar para pelaku, kepolisian akhirnya memanggil seorang legenda lama. Namanya Wong. Dulu ia dikenal sebagai ahli pengawasan terbaik yang pernah dimiliki kepolisian. Kemampuannya bukan menembak, bukan bertarung, melainkan mengamati hal-hal kecil yang tidak disadari siapapun. Meski sudah pensiun, instingnya ternyata belum hilang. Hanya dengan melihat beberapa rekaman kamera, Wong langsung menemukan kejanggalan yang tidak diperhatikan penyidik lain. Ia menyimpulkan bahwa para pelaku selalu sengaja menciptakan gangguan kecil agar perhatian polisi terpecah. Teknik yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Wong kemudian dipasangkan dengan seorang polisi muda bernama He Kyu-guo. Awalnya hubungan mereka tidak berjalan baik. Kyu-guo menganggap Wong hanyalah pria tua yang sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, Wong menilai polisi muda terlalu bergantung pada komputer. Menurutnya, teknologi memang membantu, tetapi naluri manusia tetap lebih penting. Perbedaan cara berpikir inilah yang menjadi konflik utama mereka. Sementara itu, kelompok Shadow kembali bergerak. Kali ini target mereka jauh lebih besar. Mereka berhasil masuk ke sebuah pusat penyimpanan aset digital. Di luar dugaan, mereka menemukan simpanan kripto yang nilainya jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Sebagian anggota ingin mengambil semuanya. Namun, pemimpin mereka, Fu Longsheng, sebenarnya tidak setuju. Ia tahu semakin besar hasil curian, semakin besar pula risiko yang akan mereka hadapi. Tetapi anak buahnya tetap nekat. Keputusan itu menjadi awal kehancuran kelompok mereka sendiri. Setelah pencurian kedua, Wong mulai membentuk kembali tim pengawasan khusus. Alih-alih mengandalkan AI sepenuhnya, ia menyuruh semua anggota turun langsung ke lapangan. Mereka mengamati pola jalan kaki, kebiasaan, cara berpakaian, bahkan gerakan tangan setiap orang. Sedikit demi sedikit, identitas para pelaku mulai terungkap. Untuk pertama kalinya, polisi berhasil menemukan jejak pemimpin kelompok kriminal tersebut. Di tengah penyelidikan, terungkap bahwa Kyu-guo menyimpan kebencian kepada Wong. Ayahnya dahulu merupakan rekan Wong. Ia meninggal saat menjalankan misi bertahun-tahun lalu. Kyu-guo percaya Wong adalah penyebab kematian ayahnya. Namun Wong akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Ia selama ini juga memikul rasa bersalah yang sama. Bahkan diam-diam ia terus memperhatikan kehidupan Kyu-guo sejak ayahnya meninggal. Pengakuan tersebut perlahan mengubah hubungan keduanya. Mereka mulai saling percaya
Berbeda dengan film aksi biasa, bagian paling menarik justru bukan baku tembak, melainkan duel strategi. Wong dan Shadow sama-sama ahli membaca pikiran lawan. Ketika Wong memasang jebakan, Shadow sudah memperkirakannya. Sebaliknya, saat Shadow mengubah rencana, Wong juga mampu menebaknya. Mereka seperti sedang bermain catur. Setiap langkah selalu dibalas dengan langkah yang lebih cerdas. Dalam salah satu operasi paling menegangkan, Kyuguo harus menyamar dan mengikuti Shadow dari jarak dekat. Sedikit saja melakukan kesalahan, identitasnya akan terbongkar. Ketegangan meningkat ketika Shadow mulai merasa dirinya sedang diawasi. Untungnya Wong datang tepat waktu. Dengan pengalaman puluhan tahun, ia berhasil mengalihkan perhatian Shadow. Operasi pun berhasil dilanjutkan. Situasi berubah drastis ketika salah satu anggota Shadow memilih berkhianat. Ia memancing pemimpinnya menuju sebuah lokasi terpencil. Di sana, sekelompok pembunuh bayaran telah menunggu. Fu Longsheng harus bertarung sendirian melawan banyak musuh. Meski usianya sudah tidak muda lagi, kemampuan bertarungnya masih luar biasa. Ia berhasil mengalahkan hampir semua lawannya. Namun pengkhianatan itu ternyata hanyalah awal. Ledakan besar terjadi. Beberapa anggota kelompok tewas, sementara yang lain tercerai-berai. Kini polisi sudah mengetahui seluruh rencana pelarian para pelaku. Wong menyusun operasi terakhir. Bukan dengan kekerasan, melainkan memanfaatkan kesalahan kecil yang dilakukan para penjahat. Satu persatu anggota kelompok berhasil ditangkap. Akhirnya, Fu Longsheng juga tidak lagi memiliki jalan keluar. Bukan karena kalah bertarung, melainkan karena strategi Wong berhasil memotong seluruh jalur pelariannya. Dua legenda yang sama-sama jenius akhirnya bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada kebencian, hanya rasa saling menghormati, karena mereka sama-sama mengetahui dalam permainan strategi, kesalahan sekecil apapun bisa menentukan segalanya. Kasus akhirnya berhasil diselesaikan. Kyuguo tumbuh menjadi polisi yang jauh lebih matang. Ia belajar bahwa teknologi hanyalah alat. Yang paling penting tetaplah insting, pengalaman, dan keberanian mengambil keputusan. Sementara Wong membuktikan satu hal. Usia bukanlah penghalang. Pengalaman puluhan tahun masih mampu mengalahkan teknologi paling canggih sekalipun. Film ini bukan sekadar menyajikan aksi Jackie Chan, tetapi juga memperlihatkan pertarungan antara cara lama dan teknologi modern, dibalut kisah mentor, kepercayaan, serta pengejaran kriminal yang penuh strategi.